Umatnya Nabi Musa itu berumur 400 tahun, dia diberikan keramat, ditaruh oleh Allah di satu batu besar putih. Dia ibadah di sana dan Allah kasih anugerah, ada pohon anggur itu nempel di batu tersebut dan itu berbuah setiap saat. Jadi dia habis ibadah, kalau lapar dia ambil anggur tersebut, dipetik anggur itu, lalu ibadah lagi. Itu selama 400 tahun. Sampai Nabi Isa itu kagum, takjub. Ya Allah, aku berprasangka kepadamu, aku yakin engkau tidak ciptakan lagi makhluk seafdol orang ini. Kata Allah mengatakan, wahai Isa, kamu salah. Ada makhlukku, ada hambaku yang dia punya keutamaan mengalahkan daripada keutamaan orang ini. Apa itu? Umat Nabi Muhammad yang berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban, sholat 2 rakaat saja. Sholat 2 rakaat saja. Itu lebih afdol daripada ibadah 400 orang ini. Malam nisfu Sya'ban, sholat 2 rakaat saja. Tidak usah banyak-banyak. Apalagi banyak ya. Apalagi khataman Qur'annya, baca yasinnya, belum lagi doa-doanya, zikir, sholawatnya misalnya. Walhasil semua amalan yang baik-baik dikerjakan, sedekahnya, silaturahim sama orang tuanya, minta maaf dan seterusnya. Diamalkan tuh pada malam nisfu Sya'ban itu, maka bagaimana itu keutamaan-keutamaannya? Sholat 2 rakaat itu mengungguli daripada 400 tahun ibadah dari umat Nabi Musa ini, yang kemudian didapatkan pada zaman Nabi Isa. 400 dia hidup di sana. Ini keutamaan ya. Jadi 2 rakaat ngalahkan 400 tahun. Loh, kok tidak adil Allah ya? Bukan tidak adil. Inilah kemuliaan kita umat Nabi Muhammad. Sampai kemudian Nabi Isa mengatakan, laitani min ummati Muhammad. Wah, seandainya saya ini jadi umat Nabi Muhammad, beruntung saya. Sampai Nabi Isa berharap begitu ya. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad ini istimewa. Yang penting jaga betul keistimewaan ini. Nah, contoh sederhana. Nabi mengatakan, innallaha qad amaddakum bi sholatin hiya khairun lakum min humurin na'am. Sesungguhnya Allah menganugerahkan pada kalian satu sholat yang itu lebih baik daripada engkau bersedekah unta merah. Unta merah itu ya kira-kira 250 juta lah ya. Kalau unta-unta biasa itu berapa harga? 50 juta, 40 juta ya. Itu harga unta biasa. Nabi itu menikah dengan Siti Khadijah itu maharnya 20 ekor unta. Kalau misalnya 1 ekor 50 juta, berarti maharnya Nabi menikahi Siti Khadijah berapa? 1 miliar. Itu maharnya ya. Maharnya Rasulullah. Jadi kaya Nabi itu ya. Kaya Rasulullah itu. Nah, kita berapa maharnya nikah sama istri? Ada yang apa, alat sholat kan gitu ya. Ada yang alat sholat. Ada lagi sendal ya. Ada tuh maharnya satu pasang sendal. Sandal jepit ya. Kan ada. Ya boleh saja, sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Cuma Nabi itu kalau kita mau mencontoh 20 ekor unta, 1 miliar kalau kita hitung sekarang ya. Itu kalau pas 50 juta kalau kita kurskan rupiah ya. Kalau lebih misalnya, ya 1 miliar lebih. Itu daripada maharnya Rasulullah SAW. Nah, jadi berarti masih kalah, jauh kalah, bukan masih kalah, jauh kalah kita ya, jauh kalah kita. Apalagi yang sekedar berapa maharnya, 50.000 kan ada ya, 10.000 ada maharnya ya. Ya, tapi ada juga sih keutamaan. Nabi mengatakan sebaik-baik mahar itu adalah yang sedikit. Sebaik-baik mahar itu yang sedikit. Artinya jangan berkecil hati kadang maharnya dulu cuma 50.000 ya. Ya, masih ada keutamaan. Masih ada keutamaannya. Apa hikmahnya? Adalah untuk urusan nikah ini Allah permudah supaya tidak sampai terjadi perzinahan terus kan begitu. Maka dimudahkan urusan menikah ini. Nah, kalau urusan menikah disulitkan, akhirnya orang udah usah nikah, ngapain nikah, sudah langsung saja kan begitu ya. Nggak usah nikah-nikahan kan begitu. Kalau urusan nikah dipersulit, maka urusan nikah ini harus dipermudah supaya tidak terjadi perzinahan, kan itu tujuannya. Maka Islam ini memudahkan sekali dalam urusan pernikahan.
Walaupun nanti pada urusan tanggung jawab ya itu kan beda lagi. Urusan tanggung jawab kan beda lagi ya. Tapi dasarnya menikah Allah kasih mudah. Allah kasih gampang. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, balik lagi, Allah memberikan satu amalan yang itu lebih baik daripada humurin na'am, unta merah. Apa itu amalan? Sholat witir. Jadi orang satu rakaat sholat witir itu lebih afdol daripada orang bersedekah unta merah. Kalau misalnya itu 200 juta, berarti orang satu malam sedekah 200 juta, sumbanglah masjid ini ya biar cepat selesai bangun ya. Nah, 200 juta dia sumbang itu. Nah, lalu ada orang sholat witir satu rakaat. Ini sebanding ini ya. Bahkan khairun, lebih baik. Nah, cuman kalau orang semua mengacu kepada kebaikan ini ya masjid tidak jadi-jadi bangunannya ya. Karena kan orang ya sudah punya amalan lebih baik dari unta merah kan gitu. Ya tidak jadi-jadi bangunan masjid. Nah, maka ini sebagai satu keutamaan bahwa Allah itu berbuat ya sekehendaknya. Orang cuma satu rakaat ngalahkan humurun na'am. Cuma satu rakaat ya. Sekehendaknya Allah. Jadi gampang saja. Nah, ini keutamaan kita umat Nabi Muhammad. Nabi juga menyatakan terkait dengan sholat duha misalnya. Yabna Adam, salli min awalin nahar ukfika min awalin nahar arba' rakaat ukfika akhirahu. Wahai manusia, sholatlah di awal siang 4 rakaat, sholat duha maksudnya. Maka aku cukupkan sisanya dari pagi sampai malam itu. Jadi kita cukup sholat ya habis inilah jam 7 ya. Start sholat duha itu kan naik matahari beberapa tombak di awal siang. Kita sholat 4 rakaat, maka semua yang lain dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yakin tidak yakin terserah ya. Ini hadisnya Nabi dalam Sahih Muslim. Nah, jadi 4 rakaat kita sholat duha, yang lain Allah cukupkan semuanya. Ini kan keutamaan ya. Nah, kalau main logika, kan gampang sekali kalau begitu. Emang gampang kalau menurut Allah, gampang saja ya. Nah, ada yang sulit kalau menurut Allah itu. Nah, cuman balik kepada pemahaman kita dan sekaligus bagaimana kita melaksanakan, mewujudkan dalam kehidupan kita. Nah.